semoga kalian hari ini selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkenalkan, nama saya Ninda Cynthia. Di sini saya mengampu materi IPA. Sebelum kita mulai materi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk materi yang pertama, kita bahas tentang gejala alam biotik. Tentunya kalian sudah pernah mempelajari komponen biotik dan komponen abiotik. Gejala alam biotik merupakan suatu keadaan lingkungan di sekitar kita yang ditunjukkan oleh keadaan makhluk hidup. Jadi, seluruh komponen hidup di lingkungan kita pasti masuk ke dalam komponen biotik. Contohnya, ada manusia, hewan, dan tentu saja tumbuhan. Nah, di sini saya mempunyai animasi berupa gambar macan berjalan dan mobil yang sedang melaju. Coba kalian perhatikan, mereka sama-sama melakukan pergerakan berpindah tempat, sama-sama memerlukan makanan. Jadi kalau harimau pasti perlu makan untuk melangsungkan hidupnya, sementara mobil pasti perlu bahan bakar untuk bergerak. Tanpa bahan bakar, mobil tidak bisa bergerak. Perbandingan yang terakhir adalah pengeluaran zat sisa. Harimau mengeluarkan zat sisa berupa kotoran, sementara mobil mengeluarkan zat sisa berupa asap kendaraan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, harimau dan mobil sama-sama melakukan proses bergerak, perlu makan, dan mengeluarkan zat buang. Tapi mengapa hanya harimau yang dimasukkan ke dalam komponen biotik, sementara mobil masuk ke dalam komponen biotik? Apakah kalian pernah memikirkan hal tersebut? Nah, sebenarnya bagaimana sih karakteristik komponen biotik yang membedakannya dengan komponen abiotik? Nah, di sini saya sudah merangkum ada 8 gejala alam biotik. Ada adaptasi, bernafas, reproduksi, tumbuh dan berkembang, ekskresi, iritabilitas, perlu nutrisi, dan yang terakhir adalah bergerak. Langsung saja untuk gejala alam biotik yang pertama. Ada yang dinamakan adaptasi. Jadi adaptasi itu merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Contoh konkret yang biasa kita alami, misalnya seperti musim sekarang ini, cuaca sedang dingin, otomatis kalian lebih memilih pakaian yang tebal dan cenderung mengkonsumsi makanan yang hangat, misal kopi, teh, bakso, dan lain-lain. Nah, sebaliknya, ketika cuaca panas, kalian cenderung mengkonsumsi makanan yang dingin, contohnya es. Itu merupakan salah satu contoh adaptasi. Nah, ternyata jenis adaptasi itu ada 3. Ada yang namanya adaptasi morfologi, fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Yang pertama, ada yang namanya adaptasi morfologi. Adaptasi ini berkaitan dengan bentuk luar tubuh makhluk hidup. Contohnya pada tumbuhan, ada tanaman kaktus, tanaman teratai. Tanaman kaktus cenderung hidup di daerah yang panas, seperti di gurun. Otomatis dia memiliki daun yang kecil dan tebal. Bahkan pada beberapa kaktus, daunnya mereduksi jadi duri. Sementara pada tumbuhan teratai, karena dia hidup di perairan, teratai memiliki daun yang tipis dan lebar. Tujuannya untuk mempercepat proses penguapan. Nah, adaptasi morfologi juga terjadi pada hewan. Di sini saya contohkan beberapa bentuk kaki unggas. Contohnya saja ada bebek dan ayam. Tentu kalian pernah melihat kaki bebek dan ayam kan? Kaki bebek dilengkapi dengan selaput karena dia hidup di perairan, memudahkan bebek untuk berenang.
makanan yang ada di tanah. Nah, ini merupakan bentuk adaptasi morfologi. Yang kedua, ada yang namanya adaptasi fisiologi. Adaptasi ini berkaitan dengan fungsi tubuh makhluk hidup. Contohnya pada manusia. Manusia yang ada di dataran tinggi dan dataran rendah ternyata memiliki jumlah sel darah merah yang berbeda. Manusia di daerah dataran tinggi memiliki sel darah merah lebih banyak dibanding yang ada di dataran rendah. Kenapa? Karena ternyata di dataran tinggi tekanan oksigen cenderung lebih sedikit dibanding di dataran rendah. Sehingga tubuh manusia melakukan adaptasi dengan cara memproduksi sel darah merah lebih banyak agar oksigen yang diikat juga semakin banyak. Nah, yang terakhir untuk adaptasi tingkah laku. Adaptasi ini berkaitan dengan perilaku makhluk hidup, umumnya bertujuan untuk melindungi diri dari predator. Contohnya pada bunglon. Ketika bunglon dikejar oleh predator, dia akan melakukan kamuflase atau merubah warnanya sesuai dengan habitat yang ditumpanginya. Yang kedua, misalnya pada cicak, ketika ada predator, cicak akan memutuskan ekornya atau biasa disebut autotomi. Nah, pada mamalia air seperti lumba-lumba, paus, secara periodik mereka mengambil udara di permukaan. Nah, demikian gejala alam biotik yang pertama, adaptasi. Untuk gejala alam biotik yang kedua adalah proses bernafas. Tentunya kalian setiap hari melakukan proses bernafas. Nah, sebenarnya apa sih tujuan bernafas? Jadi bernafas bertujuan untuk menghasilkan energi. Energi digunakan makhluk hidup untuk melakukan aktivitasnya. Nah, proses bernafas dibedakan jadi dua. Ada yang namanya respirasi aerob, seperti yang biasa kita lakukan. Proses pernafasan ini mutlak memerlukan oksigen bebas. Sementara yang kedua ada respirasi anaerob. Ini dilakukan tanpa menggunakan oksigen bebas. Contohnya terjadi pada bakteri dan jamur pada proses fermentasi, pembuatan tape atau tempe. Nah, gejala alam yang ketiga memerlukan nutrisi. Yang namanya makhluk hidup pasti membutuhkan makanan untuk menghasilkan energi. Berdasarkan cara memperoleh makanan, makhluk hidup dibedakan jadi 4. Ada yang namanya makhluk autotrof. Jadi makhluk ini mampu membuat makanan sendiri. Contohnya tumbuhan. Mereka mampu membuat makanan melalui proses fotosintesis. Nah, yang kedua ada yang namanya heterotrof. Makhluk hidup ini tidak mampu membuat makanan sendiri. Contohnya hewan dan manusia. Yang ketiga ada yang namanya saprofit atau pemangkat sampah dan bangkai. Contohnya jamur. Dan yang terakhir adalah parasit. Organisme ini hidupnya numpang pada makhluk hidup lain. Dia memperoleh nutrisi dengan cara menyerap nutrisi makhluk hidup yang ditumpanginya. Jadi pada umumnya makhluk parasit ini cenderung merugikan. Nah, antara proses pernafasan dan proses memerlukan nutrisi ini sebenarnya ada kaitannya. Bernafas kita menghirup oksigen, sementara memerlukan nutrisi kita pasti mengonsumsi yang namanya glukosa atau gula. Nah, glukosa di dalam tubuh akan mengalami proses oksidasi oleh oksigen dari proses pernafasan. Nantinya akan menghasilkan energi. Energi ini yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Sementara hasil buangan dari metabolisme ini berupa CO2 atau karbon dioksida dan uap air. Mereka akan
langsung dikeluarkan melalui proses pernafasan ketika kalian menghembuskan udara. Nah, ciri yang keempat adalah reproduksi atau berkembang biak. Yang namanya makhluk hidup pasti berkembang biak, tujuannya untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah. Reproduksi dibagi jadi dua, ada reproduksi generatif. Cirinya reproduksi ini terjadi peleburan sperma dan ovum yang nantinya menghasilkan zigot. Otomatis sifat anak bervariasi gabungan dari kedua induk. Ada 3 tipe reproduksi generatif. Ada vivipar. Ini makhluk hidup yang beranak. Contohnya kucing dan anjing. Umumnya kelompok mamalia semuanya bersifat vivipar atau beranak. Nah, yang kedua ada ovipar, ini organisme yang bertelur. Contohnya ayam, burung, dan unggas yang lain. Sementara yang terakhir ada yang namanya ovovivipar. Ini organisme yang beranak dan bertelur. Contohnya platypus dan hiu. Nah, yang kedua ada yang namanya reproduksi vegetatif. Ini terjadi tanpa peleburan sperma dan ovum. Jadi murni dari induk yang sama. Otomatis hasilnya atau anaknya pasti identik dengan induk. Umumnya terjadi pada tumbuhan dan hewan. Pada tumbuhan dibedakan lagi jadi dua. Ada reproduksi vegetatif alami. Contoh, tunas adventif daun. Ini terjadi pada cocor bebek. Ada umbi batang terjadi pada kentang. Umbi lapis ini terjadi pada kelompok bawang-bawangan. Tunas pada pisang. Umbi akar pada wortel dan lobak. Stolon atau biasa disebut gerage, ini sebenarnya batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Terjadi pada stroberi. Dan yang terakhir adalah rizoma. Contohnya pada kelompok jahe-jahean seperti kunyit, lengkuas, temulawak, dan kawan-kawannya. Nah, yang kedua ada reproduksi vegetatif buatan. Otomatis ini melibatkan campur tangan manusia. Hasil anakan reproduksi vegetatif buatan pasti lebih unggul dibanding induk. Contohnya ada cangkok, ovulasi, merunduk, dan stek. Nah, pada hewan ini ada 4 macam reproduksi vegetatif. Yang pertama adalah pembelahan biner. Proses reproduksi ini hanya terjadi pada organisme bersel tunggal, contohnya amoeba. Jadi setiap 10 menit sekali, organisme bersel satu akan membelah dari 1 sel menjadi 2 sel, dari 2 sel menjadi 4 sel, begitu seterusnya, sehingga disebut sebagai pembelahan biner. Yang kedua adalah reproduksi vegetatif dengan tunas. Prinsip tunas sama dengan proses vegetatif alami pada pisang. Contoh hewan yang melakukan reproduksi ini adalah hidra. Biasanya hidup di perairan. Nah, yang terakhir ada yang namanya fragmentasi. Cirinya reproduksi ini didahului oleh pemotongan bagian tubuh. Jadi misalkan kalian memotong cacing planaria menjadi 2 bagian, dia tidak akan mati, tapi justru membentuk 2 individu baru. Karena cacing ini memiliki daya regenerasi yang tinggi. Yang selanjutnya ada yang namanya parthenogenesis. Ini proses reproduksi istimewa hanya terjadi pada lebah. Jadi yang namanya lebah pasti hidup berkoloni. Koloni lebah akan dipimpin oleh seorang ratu. Jadi ratu ini yang bisa menghasilkan ovum. Ovum atau sel telur nantinya akan dibuai oleh lebah
berkembang jadi lebah betina, sementara yang tidak dibuai oleh sperma, dia akan berkembang menjadi lebah jantan. Nah, perkembangan lebah jantan ini yang dinamakan sebagai proses partenogenesis. Sampai sini paham ya? Untuk yang selanjutnya ada gejala alam tumbuh dan berkembang. Jadi antara proses tumbuh dan proses perkembangan ini sebenarnya ada perbedaan. Disebut proses pertumbuhan apabila terjadi pertambahan volume, massa, ukuran, dan jumlah sel. Misal tinggi badan dan berat badan. Umumnya bersifat kuantitatif atau bisa diukur dengan alat ukur tertentu. Misal tinggi badan kita bisa mengukurnya dengan meteran, sementara berat badan kita bisa mengukurnya dengan timbangan. Nah, yang terakhir ciri pertumbuhan adalah bersifat irreversibel atau tidak bisa kembali ke ukuran semula. Misalkan kalian memiliki tinggi badan 150, tidak mungkin tahun depan tinggi badan kalian menjadi 140. Nah, ini yang disebut tumbuh. Sementara perkembangan ini merupakan proses kematangan sel atau proses menuju kedewasaan. Umumnya bersifat kualitatif atau tidak bisa diukur dan bersifat reversibel. Contohnya proses pematangan organ reproduksi. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya proses ekskresi. Proses ini merupakan proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Ini saya contohkan pada manusia. Jadi manusia punya 4 organ ekskresi utama. Yang pertama adalah kulit. Kulit kita berfungsi mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa garam mineral dan air melalui keringat. Yang kedua ada paru-paru. Paru-paru mengekskresikan karbon dioksida dan uap air dari sisa metabolisme tubuh. Yang ketiga ada hati. Hati selain menawarkan racun, dia juga berperan menghasilkan zat warna yang namanya bilirubin. Zat warna ini berwarna kuning, fungsinya mewarnai feses dan juga urin. Nah, yang terakhir ada yang namanya ginjal. Ginjal fungsinya mengeluarkan. Ciri yang selanjutnya dari komponen biotik adalah peka terhadap rangsangan atau biasa disebut iritabilitas. Jadi iritabilitas merupakan kemampuan makhluk hidup untuk merespon terhadap stimulus. Kalau pada manusia dan hewan kita punya sel saraf. Itulah kenapa ketika teman kalian menyubit kalian, kalian akan merasakan sakit. Nah, ternyata pada tumbuhan mereka juga melakukan iritabilitas yang sama. Di sini saya contohkan putri malu. Nah, yang namanya putri malu, kalau disentuh dia akan mengatupkan daun. Ini yang disebut peka terhadap rangsangan. Gejala alam yang terakhir adalah bergerak. Jadi bergerak adalah perubahan posisi anggota tubuh dari suatu organisme seperti mengunyah, bernafas, berjalan, serta berlari. Dibedakan jadi dua, ada gerak aktif, ini gerak yang menimbulkan perpindahan tempat. Yang kedua ada gerak pasif, ini gerak yang tidak menimbulkan perpindahan tempat. Contohnya terjadi pada tumbuhan. Sementara hewan dan manusia ini masuk ke gerak aktif. Nah, demikian uraian materi tentang gejala alam biotik hari ini. Setelah menyimak uraian materi tersebut, pasti kalian sudah bisa menjawab pertanyaan kenapa harimau masuk ke komponen biotik sementara mobil masuk ke komponen abiotik. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita